Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab bab kedua, halaman 30. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang al-qawaid, tata bahasa dalam bahasa Arab dalam kaitannya dengan al-mihnatu, yaitu tentang ungkapan profesi, ya. Al-mihnat itu bahasa Arabnya profesi. Jadi dalam pelajaran kali ini kita akan mempelajari ungkapan tentang profesi, pekerjaan, atau dalam bahasa Arabnya al-mihnatu, ketika kita menggunakan dhamir. Apa dhamir? Yaitu kata ganti, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pelajaran yang sebelumnya, atau juga dengan kata tunjuk, yaitu ismu isyaratin, isim isyarah. Dengan polanya apa di situ? Yang pertama ismu isyarah, ya, ismu isyaratin, atau menggunakan dhamir kemudian menyebutkan tentang profesinya, pekerjaannya, sebagai apa dia, sebagai guru kah, atau sebagai murid, sebagai polisi, pedagang, dan lain sebagainya. Kita akan mempelajarinya. Pertama, hadza syurtiyun. Hadza artinya ini. Syurtiyun, polisi. Ini seorang polisi. Hadza dalam bahasa Arabnya ini adalah kata tunjuk atau ismu isyaratin, ya, kata tunjuk, ya, ini atau itu, zalika. Contoh kedua, hadhihi fallahatun. Ini adalah seorang petani. Hadhihi itu muannas, yaitu untuk perempuan. Mana tandanya muannas? Fallahatun. Itu petani, yang dimaksud adalah petani perempuan karena ada tak marbutohnya di situ. Hadhihi itu menunjukkan kata tunjuk yang menunjukkan perempuan. Kalau hadza, contoh yang pertama tadi, menunjukkan laki-laki, ya, kalian harus ingat itu. Contoh ketiga yang menunjukkan kata tunjuk itu, ya, zalika tajirun, itu seorang pedagang, ya. Itu adalah ismu isyarah, yaitu kata tunjuk, sedangkan tajirun adalah pedagang, yaitu menunjukkan profesi atau al-mihnatu. Nah, itu di sini adalah laki-laki, ya, zalika. Jadi itu seorang pedagang, yaitu pedagang laki-laki. Contoh keempat, tilka khadimatun. Tilka artinya itu, khadimatun seorang pelayan. Tilka adalah kata tunjuk tetapi yang menunjukkan perempuan. Ya, tandanya di mana di situ? Khadimatun, ada tak marbutohnya di situ. Yaitu itu seorang pelayan, maksudnya seorang pelayan perempuan. Ana sa'iqun. Kalau tadi kata-kata petunjuk contoh yang 1 sampai ke 4, sedangkan 1 sampai ke 8 ke 9, ya, itu menunjukkan dhamir, kemudian di situ ada profesi. Contohnya dari contoh yang keempat, ana sa'iqun. Aku adalah sopir, seorang sopir, ya. Saya seorang sopir. Saya, ana, itu merupakan dhamir namanya, yaitu kata ganti. Sa'iqun, sopir. Contoh keenam, anta sohafiyun. Engkau atau kamu adalah seorang wartawan. Kamu laki-laki, ya, kamu seorang wartawan. Nah, contoh yang keempat yang menunjukkan kamu tapi perempuan, anti tobibatun. Kamu seorang dokter, ya. Anti juga dhamir, yaitu yang menunjukkan kamu tetapi perempuan. Di mana yang menunjukkan tobibatun, ada tak marbutohnya di situ. Kamu seorang dokter, maksudnya perempuan. Kedelapan, huwa tayyarun. Dia seorang pilot, ya. Dia seorang pilot. Huwa adalah kata namanya dhamir atau ganti, kata ganti. Tayyarun, pilot.
Ini dia maksudnya yang menunjukkan laki-laki ya. Yang menunjukkan perempuan, contoh yang ke-9, hiya khayyatun. Dia seorang penjahit ya, maksudnya adalah penjahit perempuan ya. Jika hendak menanyakan, lihat halaman 31, jika kita ingin menanyakan pekerjaan seseorang, maka pola kalimatnya nanti ditambahkan dengan apa tadi? Dengan ma, kemudian ismu isyarah atau domir ya. Contoh penggunanya adalah sebagai berikut. Contoh pertama, ma huwa. Jadi kalau kita menanyakan tentang siapa dia, maksudnya kita menanyakan profesinya ya, profesinya yang ditanya. Ma huwa, siapa dia? Huwa fallahun, dia seorang petani ya. Ma huwa, yaitu yang menunjukkan laki-laki huwa. Contoh kedua, ma hiya, siapa dia? Hiya fallahatun, dia seorang petani. Jadi ada kata-kata ma-nya ya, kalau kita ingin menanyakan pekerjaan seseorang atau profesi seseorang. Ma dzalika, siapa itu? Dzalika syurutiyun. Dzalika tadi sudah tahu kalian, yaitu yang menunjukkan itu tapi laki-laki ya. Dzalika syurutiyun, itu seorang polisi. Ma tilka, siapa itu? Tilka tajiratun, itu seorang pedagang. Jadi kalau kita ingin menanyakan tentang profesi pekerjaan seseorang, harus ditambahkan kalimat ma, kemudian ditambahkan isim isyarah atau dhamir di situ ya. Adapun untuk mengetahui kebenarannya, kalau kita tadi ingin tahu pekerjaan seseorang, kita sekarang ingin mengetahui kebenarannya. Apakah betul dia misalkan seorang pedagang, apakah betul seorang petani ya. Maka pola kalimatnya adalah menggunakan hal, apakah ya. Kemudian ditambah ismu isyaratin, yaitu kata tunjuk, atau kita menggunakan dhamir. Kemudian ditambahkan dengan apa di situ? Mihna, ditambahkan dengan profesinya itu. Ingin meyakinkan ya pekerjaannya apakah betul. Kalau tadi yang sebelumnya menanyakan tentang pekerjaannya, kita ingin meyakinkan di situ apakah benar dia seorang petani atau lain sebagainya. Contoh pertama, hal huwa ba'iun ya, hal itu apakah artinya ya. Huwa, dia, ba'iun, seorang penjual ya, ingin meyakinkan. Na'am, ya, huwa ba'iun, ya, dia seorang penjual, penjual laki-laki karena huwa ya. Contoh kedua, hal hiya muhandisatun, hal itu apakah? Dia, hiya muhandisatun, seorang arsitek. Pertanyaan, la, tidak atau bukan. Hiya tabibatun, hiya dia yang menunjukkan perempuan, tabibatun, seorang dokter ya. Contoh ketiga, hal hadza baharun, hal apakah ini seorang pelaut? Naam, iya, hadza baharun, iya, ini seorang pelaut. Ini tapi menunjukkan laki-laki ya. Kemudian yang keempat, hal hadhihi tilmizatun, apakah ini seorang murid? La, bukan atau tidak. Bal hadhihi ustadzatun, bal itu tetapi, hadhihi ini perempuan maksudnya, ustadzatun adalah seorang guru. Demikian tadi pelajaran kita anak-anak untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ikhtiar kita untuk selalu rajin belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.